Ibu jemaah salat Idul Fitri rahimahullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada hari ini kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan hidup kita masih diperpanjang, kesehatan jasmani kita masih diberikan, dan hati kita terbuka untuk sholat berjamaah di sholat kita yang tercintai. Mudah-mudahan ini merupakan bentuk taufik rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bapak dan Ibu, sebelum kita melaksanakan salat Idul Fitri, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah terhadap kita kaum muslimin yang ingin melaksanakan sholat Idul Fitri, sekaligus juga tata cara dari sholat Idul Fitri. Ketika kita sudah memasuki hari raya Idul Fitri 1 Syawal, maka pagi-pagi itu di rumah kita sudah disunahkan untuk mandi wajib. Mandi wajibnya sama seperti halnya mandi wajib suami istri yang habis berhubungan. Niatnya nawaitul uslah di sholat Idul Fitri lillahi ta'ala. Awali dulu, kemudian baru mandi sebelumnya. Lalu setelah itu kita dianjurkan memakai pakaian yang terbaik. Yang terbaik dalam arti bukan yang mahal ya, tapi yang terbaik, yang paling bersih. Kemudian dianjurkan kita berharum-harum. Kenapa? Karena memang ini adalah hari kemenangan kita. Kita rayakan bersama-sama. Kita ingin harum, segar, kemudian kita ingin bersilaturahmi dengan sesama umat manusia. Lalu setelah itu kita dianjurkan juga, disunahkan untuk membersihkan anggota badan kita. Kukunya dipotong, gitu ya, dipotong kuku, kemudian nanti kalau kurang rapi janggutnya, kumisnya, dirapikan. Lalu setelah itu kita berangkat menuju tempat ibadah. Ada 2 tempat ibadah yang dianjurkan. Pertama di lapangan terbuka, yang kedua di dalam masjid musola atau tempat ibadah yang memang dikhususkan seperti halnya yang kita lakukan pada pagi ini. Ketika kita sholat Idul Fitri di lapangan, maka tidak ada sholat sunnah sebelumnya, tidak ada sholat sunnah tahiyatul masjid, karena memang di lapangan, gitu ya. Jadi kita langsung duduk, kita berzikir, bertakbir, bertasbih. Nah, kecuali kalau kita di musola seperti yang ada di sini, jadi kita disunahkan untuk sholat sunnah tahiyatul masjid, penghormatan terhadap masjid atau musola kita. Nah, dalam perjalanan juga dari rumah menuju tempat sholat, baik di lapangan maupun di masjid atau musola, kita juga disunahkan untuk bertakbir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Sepanjang perjalanan dari rumah menuju tempat sholat Idul Fitri, baik di lapangan maupun di masjid atau musola. Lalu yang selanjutnya, nanti waktu pulangnya berbeda jalan. Nah, beda jalan, disunahkan berbeda jalan. Jadi waktu kita pergi tadi, kita ingat-ingat pergi tadi caranya dari sini. Kita usahakan baliknya nanti beda jalan. Berbeda jalan. Memang sunnahnya seperti itu, supaya menebak. Jadi mulai dari Trinari kan, tadinya pergi dari Mano. Nah, balik ini kan usahakan dari tempat yang lain, walaupun mungkin agak miring dikit jalannya kan, masalah. Macam aku tadi lewat dari belakang rumah Adik Agus, nah balik ini tak lewat dari depan. Jadi itulah memang sunnahnya seperti itu. Nah, sepanjang perjalanan kita membaca takbir, tasbih, tahmid, gitu kan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala
quwwata illa billah. Lalu yang selanjutnya nanti waktu pulang begitu juga. Nah, kecuali kalau kita sudah mampir, sudah silaturahmi dengan orang lain. Kalau kita bermaaf-maafan sepanjang perjalanan pulang, ketika belum ada berbicara dengan orang lain, kita baca takbir. Kenapa? Karena memang di Idul Fitri ini kita hanya satu hari, beda dengan Idul Adha. Idul Adha-nya sampai takbir tahmidnya sampai 3 hari gitu. Kenapa? Karena memang hari raya terbesar umat Islam itu adalah hari raya Idul Adha. Nah, yang nomor 2-nya baru hari raya Idul Fitri. Sehingga beda ya. Kenapa? Karena maknanya beda. Kalau Idul Adha itu maknanya pengorbanan, sungguh sebuah pengorbanan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Bapak dan Ibu semuanya, kita masuk ke tata cara ya. Tata cara untuk sholat ini. Sholat ini kita lakukan 2 rakaat. 2 rakaat. Kameramen kagak tapi masjid Jumhuriyah di umum. Imaman atau makmuman. Luar kandang dia. Jadi ada sholat sunat Idul Fitri 2 rakaat mengikut imam di belakang. Nah, ketika kita takbir pertama, Allahu Akbar, itu belum dihitung, baru takbiratul ihram, ya. Nah, ketika sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru kita itu bacaan awalnya ya. Baru setelah itu imam nanti mimpin itu takbir yang rakaat pertama itu 7. Nah, baru dimulai hitung satu kali, Allahu Akbar. Bacaannya sama waktu kita berjalan tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pendek aja kalau nggak mau panjang kan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau mau panjang wala haula wala quwwata illa billah. Terus Allahu akbar. Begitu juga subhanallah walhamdulillah. Allahu akbar. Sampai 7 kali. 7 kali baru nanti imam membaca itu Al-Fatihah dan surat baik pendek maupun panjang, terlihat situasi ya. Kemudian waktu di rakaat kedua, nah itu waktu kita naik dari ruku itu imamnya takbirnya itu belum dihitung juga, baru nanti dihitung yang mulai yang setelah takbiratul ihram 5 kali. Jadi yang pertama tadi 7, yang kedua 5. Beda dengan khotib. Nanti kan setelah dari sholat kita mendengar khutbah ya. Khutbah itu bagian dari sholat. Jadi jangan ada yang pulang ya, bagian dari sholat. Sama halnya dengan sholat Jumat. 4 rakaat berubah jadi 2. 2-nya di mana? Di khutbah. Karena itu dilarang oleh Nabi untuk berkata-kata, bercakap-cakap. Karena dia bagian dari pengganti sholat zuhur yang 4 rakaat. Nah, kalau yang di khutbah itu beda, dia 9. Nah, 9 takbir pertama, kemudian di khutbah yang kedua dia 7. Nah, kalau kita sholat nanti 7 dan 5. Nah, itu Bapak Ibu demikian yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan kita dimaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pembuktian hasil dari ibadah Ramadan kita akan terlihat dari sikap dan perbuatan serta ucapan kita di luar bulan Ramadan. Doa kita semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan usia yang panjang, sehat jasmani dan rohani, tetap istiqomah dalam beribadah sehingga kita dipertemukan oleh Allah di tahun yang akan datang. Dan insyaallah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dalam keadaan lebih baik. Amin. Allahumma amin. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan. Akhirnya kami Muhammad Ali bin Sayyid selaku menantu dari almarhum Pak kami di jalan mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Semoga kita dipertemukan kembali di Ramadan dan Syawal 1440 Hijriah yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasulullah
وأنصتوا رحمكم الله واسمعوا أجراكم الله وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على مؤاجد الدين رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا رب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي فرض صيام شهر رمضان للمؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah Idul Fitri rahimahumullah, saat ini di hari yang berselimut suka dan bahagia kaum muslimin dan muslimat, baik dari perkotaan hingga pedesaan, baik masyarakat pegunungan hingga para nelayan, hingga ke seluruh pelosok tanah air, hingga ke penjuru dunia, mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil, serta refleksi tanda syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah selesai melaksanakan ibadah puasa selama di bulan Ramadan yang penuh keberkahan dan keagungan. Amaliyah Ramadan di bulan suci yang penuh agung dan berlimpah berkah, sehingga Allah akan memberikan ampunan maghfirah kepada kita karena telah dilaksanakan dengan rasa iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah Idul Fitri rahimahumullah, bulan Ramadan yang telah kita lalui telah menggembleng dan mendidik kita melalui ibadah puasa dan rangkaian amal salih lainnya, hingga tibalah kita di hari raya Idul Fitri yang penuh keharuan. Kita merasakan berbagai hikmah dan hal-hal berfaedah, baik secara fisik maupun mental, juga berdampak pada aspek spiritual, sosial maupun kesehatan. Idul Fitri yang kita jalani dalam kebersamaan dan suasana ukhuwah ini memiliki pertautan dan menjadi momentum akan dua hal penting, yaitu momentum sebagai meningkatkan kerukunan dan momentum cinta akan kemanusiaan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah Idul Fitri rahimahumullah, pertama, Idul Fitri menjadi momentum untuk meningkatkan kerukunan. Idul Fitri bukan sekedar perayaan kemenangan setelah menjalankan ibadah puasa selama di bulan Ramadan 1 bulan penuh, tetapi juga momentum penting untuk memperkuat kerukunan di antara sesama manusia, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat maupun umat Islam dalam skala global. Di hari yang fitri ini, kita semua kembali kepada kesucian, baik secara lahir maupun batin. Idul Fitri bukan sekedar perayaan, tetapi juga momentum akan untuk meningkatkan kerukunan dan cinta kemanusiaan. Setelah sebulan penuh kita ditempa oleh ibadah puasa, kini saatnya kita menerapkan nilai-nilai yang telah kita pelajari dalam kehidupan bermasyarakat. Umat Islam merayakan Idul Fitri dengan semangat kebersamaan dan persatuan. Ini mencerminkan ajaran Islam yang menekankan akan pentingnya ukhuwah, baik ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah Basyariah, baik hubungan persaudaraan antara sesama umat Muslim maupun hubungan persaudaraan antar sesama manusia. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah
antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Sikap yang tidak toleran, tidak menghormati dan tidak menghargai itu dilarang. Perilaku mengganggu dan tindak kekerasan itu tidak dianjurkan. Perbuatan merusak, meresahkan itu tidak diperkenankan. Bertengkar, berseteru hingga tidak saling tegur sapa itu tidak dituntunkan. Sabda Nabi Allah Muhammad SAW, la yahillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fayu'idu hadha wa yu'idu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Tidak halal bagi kaum muslimin untuk memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu lalu yang satu berpaling dan yang lainnya juga ikut berpaling. Dan yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai percakapan dengan mengucap salam. Hadis riwayat muttafaqun alaih dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Kedua, Idul Fitri menjadi momentum cinta kemanusiaan. Idul Fitri bukan hanya hari raya kemenangan umat Islam setelah menjalani ibadah puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, tetapi juga momen untuk menebarkan cinta kemanusiaan. Hari yang fitri ini menjadi waktu yang berharga bagi umat Islam untuk mempererat hubungan sosial, meningkatkan cinta dan kepedulian terhadap sesama, serta meneguhkan nilai-nilai kemanusiaan dan kasih sayang dalam kehidupan bermasyarakat. Sabda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Cinta kemanusiaan adalah bagian dari keimanan. Bentuknya dapat berupa kepedulian terhadap sesama, membantu fakir miskin, menolong mereka yang membutuhkan, serta menebarkan kebaikan di tengah masyarakat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati lahum maghfiratun wa ajrun 'aziim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa'astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nasu taqullaha wa'lamu ya ikhwani rahimakumullah anna yawmakum hadha yawmun 'azim wa'lamu annahu laysa al-'idu man adraka al-'id wala man libasuhu al-jadid walakin wallahi innamal 'idu liman ta'atuhu ila Allah tazid. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala salla 'ala an-nabi qadiman wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabih inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wa radallahu 'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin
سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين والتابعين والتابعين وما تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واهلك الكفرة والمشركين واهل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وافعلوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.